Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Dan sehat semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Duduk yang rapi, jangan kemudian nanti berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih anakku. Setelah berdoa, anak-anak saya absen. Apakah hari ini hadir semua? Coba Imro'atun Nafi'ah ada ya? Ada, Pak. Hadir Humaidi ada? Alhamdulillah hari ini sudah lengkap siswanya 10 orang di kelas kita. Nah, sebelum pembelajaran anak-anak, kemarin seperti biasanya kita sudah hafal tepuk sholawat. Nah, hari ini kita tepuk sholawat supaya di samping kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya anak-anak, kita tepuk sholawat terlebih dahulu. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan tepuk sholawat ini pembelajaran kita semakin semangat dan semakin berkah. Kemudian kita juga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Khalil lanjutkan ke materi kita pada hari ini, masih ingat pembelajaran atau materi yang minggu yang lalu anak-anak? Masih, Pak. Masih ya, Alhamdulillah, terkait Asmaul Husna. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu materi makanan halal dan makanan haram. Nah, sebelum kita masuk ke materi makanan halal dan makanan haram, Pak Khalil akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau anak-anak sekalian memahami makanan dan minuman yang halal dan haram. Tuh. Kemudian nanti anak-anak juga akan memahami KKTP-nya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makanan halal dan haram, kemudian mampu menyebutkan macam-macam makanan halal dan haram. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan hikmah mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram. Itu anak-anak tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Khor lanjutkan, ini coba saya tanya dulu, apakah anak-anak sudah memahami makanan halal dan haram? Mbak, kira-kira menurut anak-anak apa yang dimaksud dengan makanan halal dan makanan haram? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan makanan halal dan haram? Nah, itu ada yang tahu, alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, coba mengapa kita harus mengkonsumsi makanan halal dan mengapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal? Ada yang tahu ya? Alhamdulillah, ya betul itu. Nafi, pinter sekali. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui makanan itu halal atau haram? Coba Hadi. Betul sekali, Hadi. Ya, pinter. Nah, itu adalah pengetahuan awal kita terkait makanan halal dan makanan haram. Ternyata anak-anak sudah sedikit banyak sudah mengetahui maksud apa yang dimaksud dengan makanan halal dan haram.
terus mengapa kita harus mengkonsumsi makanan halal, kemudian bagaimana cara kita mengetahui makanan itu halal atau haram. Anak-anak sekalian, sebelum materi pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait makanan halal dan makanan haram, kita mulai, Pak Khalil akan memutarkan video. Nah, video nanti itu terkait tentang manfaat mengkonsumsi makanan halal dan haram. Coba kita lihat dan kita dengarkan dengan seksama. Anak-anak, begitu tadi apa yang sudah kalian lihat di video, sudah mengetahui ya manfaat mengkonsumsi makanan halal dan haram? Insya Allah sudah. Nah, manfaatnya sangat luar biasa di situ ya. Jadi anak-anak sekalian, makanan yang halal itu adalah makanan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh syariat Islam. Sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh agama Islam atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya adalah kita sering tidak mengetahui makanan yang kita pilih itu apakah makanan halal atau makanan haram. Sehingga di sini nanti kalian akan mempelajari ciri-ciri makanan halal itu apa, ciri-ciri makanan haram itu bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, contoh-contoh makanan halal. Contoh-contoh makanan halal itu adalah halal sesuai zatnya. Zatnya memang sudah halal. Seperti kelapa, seperti nasi itu halal. Tapi bisa menjadi haram. Karena apa? Karena sebab. Sebabnya bagaimana? Karena mungkin dicuri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Misalkan kelapa itu halal, tapi bisa menjadi haram atau menjadi haram karena disebabkan oleh mengambilnya tidak diizinkan oleh yang punya. Seperti itu. Terus kemudian ada lagi ayam. Ayam juga seperti itu. Itu termasuk makanan halal, akan tetapi bisa menjadi makanan haram karena cara penyembelihannya. Cara penyembelihannya tidak menyebut nama Allah atau bisa dengan alatnya yang tidak tajam, diengek-engek gitu sehingga menyiksa hewan. Atau ayam tertabrak, itu ayamnya halal tapi menjadi penyebab tidak halal karena terjadinya sesuatu. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Terus kemudian ada lagi hewan. Ini hewan yang hidup di dua alam. Haram. Kemudian coba dari Hadi ini, apakah sudah tahu apa itu makanan halal seperti yang disampaikan Pak Khalil tadi, bisa menyebutkan ya? Alhamdulillah. Nafi bisa ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa, berarti sudah memahami apa yang Pak Khalil sampaikan. Kemudian karena ini PBL anak-anak, nanti pembelajaran PBL atau problem basic learning, anak-anak nanti Pak Khalil bagi kelompoknya menjadi 2. Itu karena 10 nanti 5 ya anak-anak. Yang pertama nanti kelompok auditori dan kelompok visual. Nah, kelompok auditori itu adalah kelompok yang melalui gambar. Nanti Pak Khalil akan memutarkan video. Jadi anak-anak nanti ada yang melihat video tersebut, kemudian kalau kelompok satunya bisa
dengan mendengarkan, karena pemahamannya mungkin dengan cara mendengarkan. Silakan, ini terbagi menjadi 2 karena 10 nanti 5. Kemudian anak-anak tugasnya adalah dari pemutaran video itu anak-anak bisa mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi mana makanan halal dan mana atau gambar mana yang menunjukkan makanan haram. Dan silakan dibentuk kelompoknya dan kita dengarkan video yang Pak Khalil putar. Sudah anak-anak ya, setelah melihat video tadi, Pak Khalil beri kesempatan sekitar waktu 30 menit untuk mengidentifikasi mana yang termasuk makanan halal dan mana yang makanan yang haram. Dimulai dari sekarang. Dan anak-anak, alhamdulillah, anak-anak sudah mengidentifikasi dari ini, dari apa yang telah dilihat di video tadi. Kemudian tugas selanjutnya, silakan anak-anak menyusun poster, ya, menyusun poster. Kemudian nanti dari hasil poster itu anak-anak mempresentasikan mewakili masing-masing kelompok satu, ya, satu anak untuk maju ke depan dan mempresentasikan. Nah, mulai dari sekarang ya, saya kasih waktu sekitar 20 menit. Sudah ya anak-anak ya, alhamdulillah. Silakan kelompok 1 mempresentasikan ke depan. Alhamdulillah, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian anak-anak, coba dari materi-materi yang Pak Khalil sampaikan dan hasil diskusi kalian, tentunya kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan materi halal dan haram. Kemudian anak-anak juga bisa mengidentifikasi mana yang halal dan mana yang haram. Dan kemudian anak-anak juga sudah tahu manfaat mengkonsumsi makanan halal dan bagaimana hikmah kita mempelajari makanan halal dan makanan haram. Terus anak-anakku sekalian, coba saya tanya ya anak-anak, dari Ananda Iim ini terkait, coba sebutkan makanan halal. Wah, keren sekali. Terima kasih Ananda Iim sudah menyebutkan makanan halal. Terus dari Hadi, coba sebutkan makanan haram. Luar biasa, sudah bisa menyebutkan makanan halal dan makanan haram. Nah, anak-anak sekalian, dari pelajaran kita hari ini, anak-anak sudah mempelajari makanan halal dan makanan haram. Saya harapkan anak-anak bisa bisa merefleksikan di kehidupan sehari-hari bagaimana kita harus mengkonsumsi makanan halal. Kita harus bisa memilih yang kita konsumsi adalah makanan halal. Di samping kita mempunyai manfaat yang luar biasa, tentunya ini yang diperintahkan oleh agama kita supaya kita bisa memilih makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Kemudian kita harus juga bisa menjauhi mana itu makanan yang haram dan kita harus bisa
menghindari bagaimana supaya kita tidak memakan makanan yang haram. Mungkin itu anak-anak yang bisa Pak Khalil sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat, membawa keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dari Pak Khalil, saya cukupi sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak sekalian ya. Ya, Taufiq Pak. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.